5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Dan kita sampai pada pembelajaran yang ketiga. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Anak-anak sekalian, dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai Bapak Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Dengan pendidikannya mulai dari Saint Louis School atau di Tulungagung, dilanjutkan di Europes Lane School ELS Mojokerto, Jawa Timur, kemudian di Hogenberger School ABS Surabaya, dan dilanjutkan di Teknis Hockey School THS, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan memperoleh gelar insinyur. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai singa podium. Salah satu perjuangan Soekarno adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan tokoh lainnya dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 sampai dengan 1957. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya yang dimulai dari LS dari Bukit Tinggi, Mulu di Padang, dilanjutkan di HMS di Jakarta. Dr. Andes Muhammad Hatta selain dikenal sebagai Bapak Proklamasi, juga merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari kontribusinya memberikan pemikiran-pemikiran yang didukung penuh dan dorongan gerakan koperasi. Selain berperan sebagai Bapak Proklamasi Kemerdekaan, beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terdapat kedaulatan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks pidato kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai proklamator pada tahun 1986. Anak-anak sekalian, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan
duka cita oleh seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa pembacaan teks proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan terhadap mengusir penjajah di berbagai daerah. Berikut ini beberapa peristiwa heroik mendukung proklamasi beberapa daerah di Indonesia. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Selain itu, juga terdapat peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang dilakukan oleh TNI terhadap Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Peristiwa heroik Surabaya. Terjadi insiden di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 November 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Muda Indonesia atau API. Anggota API kemudian mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan masih kuat. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak dihiraukan larangan sekutu hingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan atau depan markas sekutu berkumpul lebih dari 8.000 orang dengan bawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A. Kagani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Peristiwa heroik di Makassar dan Sumbawa. Di Makassar, Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Di Sumbawa,
Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Anak-anak sekalian, seluruh rakyat dari berbagai daerah, berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita dengan perayaan proklamasi kemerdekaan. Semua bersemangat bersatu, lebur satu, saling sukacita melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi membeda-bedakan suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu, yaitu Indonesia. Indahnya hidup berbineka. Anak-anak sekalian, perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah bintang yang dicengkramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutta Soma, karangan Empu Tantular, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas menjadi semboyan, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian mengikat keberagaman berbagai bangsa menjadi satu kesatuan. Anak-anak sekalian, setelah memahami makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kamu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain, dan orang lain juga berbeda dengan kamu. Kamu harus menyadari perbedaan itulah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus bersyukur perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup makin lebih indah. Karena perbedaan itu layaknya warna-warni yang indah macam pelangi yang cerah. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Anak-anak sekalian, kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Misalnya di bidang keamanan masyarakat, untuk menjaga keamanan masyarakat, tiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai dengan jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang kaya atau miskin, tidak pula memandang asal suku dan agama. Dengan demikian, di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dan perbedaan. Anak-anak sekalian, salah satu wujud adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya gotong royong membangun rumah, gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Demikian tadi anak-anak sekalian pada tema 7, subtema 2, dan pembelajaran yang ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal setelah deskripsi video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.